Sejumlah capaian pembangunan era kepemimpinan Musa Ardhito. Musa Ahmad adalah politikus yang menjabat Bupati Lampung Tengah periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Bersama wakilnya, Ardhito Wijaya, mereka berhasil memenangkan pemilihan umum Bupati Lampung Tengah 2020. Sebelumnya ia menjabat Wakil Bupati Lampung Tengah periode tahun 2008 sampai tahun 2010. Kala itu Musa adalah wakil dari Bupati Lampung Tengah, Mudi Yanto Thoyib. Saya berharap dari saat ini maupun yang akan datang, antara pemimpin dengan rakyatnya tidak perlu ada batas di antara kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kita adalah keluarga besar semua yang ada di Lampung Tengah ini, dan sudah menjadi kewajiban kami selaku jajaran pemerintah di Lampung Tengah ini untuk memberikan pelayanan terhadap Bapak Ibu sekalian selaku warga masyarakat yang ada di Kecamatan Bandar Mataram ini, Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini betul-betul dalam rangka kita mengefektifkan pelayanan kita terhadap masyarakat kita yang ada di Lampung Tengah ini, Bapak Ibu sekalian. Hari ini juga bukan hanya sekedar pelayanan, sekaligus juga saya ingin menandaskan kepada seluruh jajaran pemerintah di Lampung Tengah yang ditugaskan di Kecamatan Bandar Mataram ini. Dari camat, rekan-rekan kepala kampung, UPTD, pendidikan, kesehatan, semua selaku aparatur yang ada di Kecamatan Bandar Mataram ini, saya sudah menggariskan bahwa birokrasi kita di Lampung Tengah ini adalah birokrasi yang melayani. Oleh Bupati Lampung Tengah sebagai pelayanan publik yang prima terhadap seluruh masyarakat Kecamatan. Banyak warga Lampung Tengah yang sudah menyatakan dan merasakan perubahan. Sejak ia dilantik, pembangunan infrastruktur hingga pelayanan pemerintah di pedesaan melalui program yang diberi nama Bunga Kampung dirasakan masyarakat. Program Bupati Ngantor di Kampung atau Bunga Kampung itu bertujuan untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menampung apresiasi masyarakat. Bunga Kampung merupakan tujuan utama program unggulan Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad dan Wakil Bupati Ardhito. Dalam pelaksanaan Bunga Kampung, warga terlayani secara langsung dalam pengurusan berbagai kepentingan seperti pembuatan KTP, kartu keluarga, izin usaha bahkan kesehatan. Program Bunga Kampung ini merupakan janji kala itu. Bila ia terpilih menjadi bupati, ia dan seluruh jajaran akan ngantor di kampung yaitu dari hari Senin sampai Rabu ngantor di Pemda Gunung Sugi. Sedangkan Kamis dan Jumat akan ngantor di kecamatan dan kampung yang ada di Lampung Tengah.
bunga kampung kita ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Tahun yang lalu, alhamdulillah kita nomor 3 dari seluruh Indonesia, Bapak Ibu sekalian, program ini. Yang pertama Tulung Agung, yang kedua Banyuwangi, dan yang ketiga Lampung Tengah. Ini sejarah juga buat kita. Di Provinsi Lampung belum pernah ada seperti itu. Kedepan ini akan terus kita tingkatkan plan-plan yang lainnya. Termasuk Bapak Ibu sekalian, kalau mengurus paspor tidak perlu lagi jauh-jauh ke Bandar Lampung. Ke Lampung Utara sekarang sudah ada mall pelayanan publik yang ditempatkan di Gunung Sugi. Lalu yang keempat, Bapak Ibu sekalian, di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Lampung Tengah ini adalah lumbungnya. Saya tidak usah cerita banyak, Bapak Ibu sekalian. Tahun yang lalu Lampung Tengah ini mendapatkan penghargaan dari Wakil Presiden dari 540 kabupaten kota se-Indonesia. Kita nomor 10 dari seluruh Indonesia, Bapak Ibu sekalian, ya. Di bidang infrastruktur, pemerintahan Musa Dito telah berhasil membangun sejumlah ruas jalan di sejumlah lokasi strategis dengan prioritas wilayah sebagai penopang perekonomian di Lampung Tengah. Pembangunan Jalan Kabupaten Ruas Poncowati, Purnama Tunggal misalnya, di era Musa Ardito sepanjang 7,5 km jalan mulus dipusatkan di Kampung Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar. Bupati, para kepala UPTD, UPD, dan unsur Puskopida beserta jajarannya. Yang kami hormati Camat Terbanggi Besar beserta Waskipin Cam dan jajarannya. Yang kami hormati Kepala Kampung Poncowati dan Kepala Kampung Purnama Tunggal beserta perangkat kampung. Yang kami hormati seluruh warga masyarakat Kampung Poncowati dan masyarakat Kampung Purnama Tunggal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan nikmat yang diberikan kepada kita hingga hari ini. Kita semua dapat hadir dalam rangka peresmian Jalan Kabupaten Lampung Tengah itu dari Poncowati Kampung Purnama Tunggal dalam keadaan iman dan sehat jasmani serta rohani. Sholawat dan salam juga mari selalu senantiasa kita sanjungkan kepada Nabiullah Baginda Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa lisan kita mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita sering bersolawat atas Nabi, kita semua akan diberikan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbil alamin. Bapak-bapak, terutama Bapak Bupati Kabupaten Lampung Tengah yang kami hormati, izinkanlah saya berdiri di hadapan bapak-bapak atau tokoh-tokoh masyarakat di Kampung Poncowati. Yang pertama adalah mengucapkan selamat datang, ngaturaken sugeng rawuh panjenengan. Yang kedua adalah ucapan ribuan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Lampung Tengah yang telah hadir di tengah-tengah kita di Kampung Poncowati dan Kampung Purnama Tunggal. Yang ketiga, mungkin di dalam penerimaan penempatan kurang memenuhi harapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami mewakili masyarakat Kampung Poncowati dan Purnama Tunggal. Masyarakat ini sejak tahun 1980 sudah mendambakan Pak jalan dari Kopel sampai Purnama Tunggal. Dari Bupati Bapak Sukirno, Suwardi Ramli, Bapak Andi Ahmad Sampurnajaya, diganti dengan Bapak Mudianto, diganti lagi Bapak Mudianto, diganti Pak Pairin, diganti lagi dari Bapak Mustafa, diganti Pak Mustafa, diganti Pak Lukman, baru sekarang ini Bapak Musa Ahmad memikirkan jalan dari Kopel sampai Purnama Tunggal. Kasihan Pak,
masyarakat Purnama Tunggal jalannya terisolir. Kalau kita mau keluar ke kota, ke Bandar Jaya aja jalannya jelek betul. Mau nerobos ke Tanjung Ratu jauh. Jadi alhamdulillah dari beberapa bupati, mungkin ada beberapa periode baru sekitar 44 tahun baru dibangun. Kasihan masyarakat, terutama masyarakat Purnama Tunggal, Pak. Mau keluar ke Gayor juga susah, ke Tanjung Ratu susah, ke Poncowati ini susah. Jadi mohon baru tahun ini 2024 Bapak Bupati Musa Ahmad berkenan bangun jalan dari Kopel sampai Purnama Tunggal yang sudah bagus sekitar 2,6 km. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Bapak Musa Ahmad kita terima kasih pula atas bantuan jalan yang ini supaya dipergunakan sebaik-baiknya, khususnya masyarakat Poncowati dan Purnama Tunggal dan masyarakat lingkungan, supaya perekonomian di Poncowati ini bisa lancar. Betul-betul Pak, saya ini terima kasih kepada masyarakat, kepada Bupati yang telah membangun. Bupati-bupati lainnya tidak memikirkan. Alhamdulillah Bapak Musa Ahmad memikirkan. Mungkin Pak Musa Ahmad ini ingat karena dia murid di SMP 2. Utangnya sudah lunas ya Pak. Kan yang punya utang ini sisa apa? Mungkin wah saya kasihan, saya bisa jadi bupati, mikirkan SMP kita bisa maju. Betul ya Pak? Nah ini. Jadi saya terima kasih kepada Bapak Bupati Musa Ahmad yang telah membangun jalan ini. Semoga masyarakat Poncowati lingkungan bisa berjalan dengan baik. Dan masyarakat ini Bapak Ibu sekalian, saya mohon masyarakat Poncowati ini karena ini sudah dibangun supaya yang berhadapan dengan jalan ini mungkin kalau ada jalan sharing yang tersumbat bisa dibersihkan. Dan juga saya menghimbau kepada anak-anak, khususnya kepada anak-anak sekolah di SMK atau di SLTA ini di Poncowati, hati-hati kalau mengendarai kendaraan, jangan kebut-kebutan ya. Bisa karena ini sudah jalan, nanti terus untuk mainan trek-trekan, untuk kebut-kebutan. Nah ini saya mengingatkan pertama kepada anak-anak yang bersekolah di sini, mengingatkan masyarakat yang lingkungan sini supaya bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya Bapak, karena Bapak Musa Ahmad ini sudah membangun ini, saya mendukung sepenuhnya untuk mencalonkan diri calon Bupati Kabupaten Lampung Tengah untuk bulan November nanti. Setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju? Oke. Terima kasih dukungannya atas Bapak-bapak, karena Bapak Musa Ahmad ini sudah berhasil membangun jalan dari Kopel sampai Purnama Tunggal. Jadi nanti desa Purnama Tunggal tidak terisolir lagi, jadi bisa lancar. Misalnya mau ke Bandar Jaya, mau ke luar sudah aman. Yang selanjutnya Pak, karena ini sudah bagus, saya mohon kalau nanti ada anggaran kapan saja, karena ini jelas bagus, ini dibuat sharingnya diperbaiki. Ini jalan bagus, kalau sharingnya diperbaiki percuma, sebab nanti ya tersumbat ini nanti. Jadi ini yang penting ada buktinya.
kami mohon Bapak Bupati, ini kalau misalnya nanti ada anggaran dianggarkan, karena ini sudah jalan bagus, supaya ini dianggarkan untuk membuat sharing supaya ini jalan dari Kopel sampai Purnama Tunggal ini bisa bagus. Itulah yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili masyarakat Poncowati, mungkin ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi Pak, saya terima kasih atas bantuan perbaikan jalan dari Kopel sampai Purnama Tunggal. Mudah-mudahan Bapak diberi kesehatan, keamanan, bisa melanjutkan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah. Lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Bupati Musa Ahmad, perbaikan akses jalan sudah menjadi nawacita pemerintahannya sejak awal dilantik pada Februari tahun 2021 lalu. Jalan ruas Wates, Sukajadi juga telah diperbaiki dengan panjang sekitar 3,5 km. Jalan rigid beton di Kecamatan Kalirejo dari Kampung Kalidadi, Sendang Mulyo juga sudah dapat dinikmati oleh masyarakat dengan mulus tanpa lubang. Bupati Musa berharap akses jalan ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Pagi hari saya sangat bangga, sangat berbahagia bisa hadir tengah-tengah keluarga besar saya yang ada di Kampung Poncowati maupun Kampung Purnama Tunggal. Tadi Pak Haji Suhud, saya turun dari mobil disambut anak-anak. Keluar bahasa tulus dari anak-anak menyampaikan terima kasih karena sudah dibangun jalannya. Saya tahu Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kita yang orang dewasa, tapi anak-anak kita semua memang pelosok pendidikan ada di Kampung Poncowati. Oleh karena itu mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan dibangunnya jalan ini betul-betul bisa bermanfaat di masyarakat kita semua. Lebih-lebih lagi anak-anak kita, para generasi muda kita yang memang sedang menuntut ilmu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Haji Suhud tadi mewakili tokoh masyarakat, saya sebenarnya memang di tahun pertama Pak Suhud kepingin semua urusan jalan bisa selesai. Tetapi yang Bapak Ibu perlu ketahui bahwa begitu saya dilantik tanggal 26 Februari 2021, kita langsung berhadapan dengan pandemi COVID pada saat itu. Hampir 350 miliar Bapak Ibu sekalian tersedot anggaran kita hanya untuk menyelamatkan keluarga besar kita, masyarakat kita semua. Di tahun kedua juga sama Bapak Ibu sekalian, harus ada pengangkatan P3K guru-guru honor kita yang hampir 3.500 orang yang diusulkan pada pemerintah pusat. Sedianya kita berpikir bahwa gajinya dari pusat, ternyata kita daerah dulu yang harus membayarnya Bapak Ibu sekalian. Hampir 135 miliar juga harus tersedot untuk membayar P3K. Di tahun ketiga dan tahun keempat ini Bapak Ibu sekalian juga hal yang sama terjadi. Sudah kita anggarkan tahun kemarin, saya sudah perintahkan camat dengan beberapa kepala kampung untuk menentukan skala prioritas mana yang harus kita bangun. Sudah kita anggarkan, sudah kita rencanakan, sudah diketok palu oleh kawan-kawan DPRD Kota Lampung Tengah Bapak Ibu sekalian. Tapi harus berantakan karena muncul peraturan Menteri Keuangan pada saat itu yang mewajibkan kita 20% harus ke dunia pendidikan dan 10% ke kesehatan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini bisa kita lihat pembangunan jalan kita dari Poncowati ini, dari Kopel sampai ke Purnama Tunggal Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau harus kita akui bahwa situasi kondisi APBD kita juga sedang tidak baik-baik saja. Jadi ini kita mengumpulkan sisa-sisa anggaran yang berserakan yang memang belum kita efektifkan, kita kumpulkan untuk membangun jalan ini Bapak Ibu sekalian. Situasi dan kondisinya memang sedang tidak baik-baik saja. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, walaupun situasi dan kondisinya yang memang cukup berat Bapak Ibu sekalian, tapi kita masih mampu menunjukkan apa yang bisa kita lakukan untuk kepentingan masyarakat kita di Lampung Tengah ini Bapak Ibu sekalian.
Saya ingin menyampaikan juga dengan keluarga besar kita yang ada di Kampung Poncowati dan Purana Tunggal. Saya dilantik tanggal 26 Februari Bapak Ibu sekalian 2021. Saya ada 5 tugas pokok yang harus dilaksanakan, yang sudah dituangkan di dalam RPJMD yang sudah disepakati bersama dengan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. RPJMD kalau zaman dulu GBHN lah Pak Yusuf. Yang pertama di bidang pendidikan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tahun ini Universitas Lampung berada di Lampung Tengah ini Bapak Ibu sekalian. Kita sudah menerima mahasiswa baru yang sementara ini saya tempatkan di Bandiklak Kota Gajah Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga saya sudah menghibahkan lahan 5 hektar kepada Universitas Lampung yang berada di Betan Subing Bapak Ibu sekalian. Ini saya maksudkan ke depan Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk meringankan beban para orang tua yang ada di Lampung Tengah ini. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian kalau anak-anak kita kuliahnya di Bandar Lampung atau mungkin di luar Provinsi Lampung, paling tidak Bapak Ibu sekalian terbebani dengan kos-kosannya, benar Bu ya kira-kira ya, ditambah lagi untuk makan minumnya. Tapi harapan ke depan insya Allah kalau Universitas Lampung berada di Lampung Tengah ini, anak-anak kita cukup pulang pergi saja dari rumah kita masing-masing nanti ke depan. Dan harapan berikutnya juga Bapak Ibu sekalian, saya lihat kita sama-sama tahu hampir semua universitas itu berada di Bandar Lampung Bapak Ibu sekalian. Coba kita bayangkan 15-20 tahun yang akan datang apa jadinya Bandar Lampung itu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya berharap, saya punya mimpi, saya punya keinginan, mudah-mudahan 15-20 tahun yang akan datang kita akan geser dengan pendidikan yang ada di Bandar Lampung untuk kita tempatkan di Lampung Tengah ini Bapak Ibu. Tidak mudah memang, tidak cukup setahun 2 tahun waktunya Bapak Ibu sekalian, puluhan tahun perlu kita persiapkan, tetapi setidaknya tahun ini adalah langkah awal kita, pondasi kita untuk menyongsong pendidikan kita yang akan datang di Lampung Tengah ini Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian, prioritasnya di bidang kesehatan Bapak Ibu sekalian. Ini juga sama, saya sering bilang, kalau boleh memilih Bapak Ibu sekalian, saya kepinginnya seperti dulu, ada jam kesmas, ada jam kesda. Kalau sekarang ini dengan BPJS ini, sakit tidak sakit, digunakan tidak digunakan, kita tetap harus bayar kan gitu Bu ya. Nah susahnya lagi Bapak Ibu sekalian, sekarang ini yang namanya orang sakit kan nggak nunggu kita punya uang dulu. Orang sakit itu nggak nunggu BPJS-nya aktif atau tidak aktif Bapak Ibu sekalian. Ini jadi persoalan di tengah warga masyarakat kita. Karena saya hampir bolak-balik Bapak Ibu sekalian, sering diminta bantuan, ada warga masyarakat kita yang berobat ke rumah sakit swasta, masuk ke sana begitu giliran keluar nggak bisa pulang karena belum bisa bayar. Ini jadi persoalan di tengah warga masyarakat kita Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu di tengah situasi kondisi yang seperti ini, saya mengambil langkah Bapak Ibu sekalian untuk kita anggarkan di jejaring sosial kita. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, siapapun keluarga besar kita, masyarakat kita di Lampung Tengah ini yang kebetulan sakit BPJS-nya belum aktif atau bahkan tidak mampu, koordinasikan dengan kepala kampung untuk dibawa ke puskesmas tempat. Kalau tidak juga bisa ditangani oleh puskesmas, silahkan bawa ke rumah sakit Demang Sepuluh Raya, sepenuhnya akan jadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Negara harus hadir di tengah warganya, masyarakatnya, manakala warga membutuhkan itu semua Bapak Ibu sekalian. Lalu yang ketiga Bapak Ibu sekalian, program kita di bidang pelayanan publik. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, program Bunga Kampung kita yang sekarang sudah melahirkan Bunga Kampung Mekar di Dusun, jemput bola di tengah warga masyarakat kita, melayani kepentingan masyarakat kita semua, administrasi kependudukan dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Alhamdulillah program Bunga Kampung ini kita mendapatkan predikat ketiga secara nasional Bapak Ibu sekalian, di bawah Tulung Agung, Banyuwangi, dan ketiga Lampung Tengah Bapak Ibu sekalian. Belum ada sejarahnya di Provinsi Lampung, apalagi Lampung Tengah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini betul-betul bisa bermanfaat di tengah warga masyarakat kita semua. Program yang keempat Bapak Ibu sekalian di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan serta perikanan. Lampung Tengah ini lumbungnya Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu cerita banyak. Alhamdulillah tahun kemarin dari 540 kabupaten kota se-Indonesia, Lampung Tengah ini mendapatkan peringkat ke-10 dari seluruh Indonesia Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ke depan juga terus bisa kita tingkatkan berkaitan masalah ketahanan pangan kita di Lampung Tengah ini, karena kita adalah 25% penyuplai
daripada bahan pangan kita yang ada di Provinsi Lampung ini, Bapak Ibu sekalian. Yang kelima di bidang infrastruktur, Bapak Ibu sekalian, ini yang sedang kita tata. Di Lampung Tengah ini, Bapak Ibu sekalian, urusan jalan ini sudah hampir 20 tahun. Pak Haji Sultan tadi mengatakan dari tahun 80 bahkan seperti ini. Jadi dalam kurun waktu 3,5 tahun ini, Bapak Ibu, saya tidak mungkin saya bisa selesaikan semuanya. Artinya masih perlu waktu, Bapak Ibu sekalian. Saya sering bercanda, Bapak Ibu sekalian, 3,5 tahun saya coba cari Aladin. Kalau ada Aladin, kita pinjam lampunya, kita gosok semalam mungkin selesai urusan Lampung Tengah ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata Aladin itu hanya dalam film saja, Pak, justru. Oleh karena itu perlu kesabaran, perlu waktu, Bapak Ibu sekalian. Tapi mudah-mudahan ke depan kita sama-sama bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Lampung Tengah, Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah ini sudah selesai. Tahun pertama dari Bandar Jaya sampai ke Sulu Subang selesai. Dari Pubian sampai Sindang Agung selesai. Tahun ini juga kita berusaha tembuskan Kalirjo sampai Sindang Agung. Insya Allah hari ini juga saya akan ke sana, Bapak Ibu sekalian, cek ke sana ya. Kemarin juga saya baru meresmikan di Putara Rumbia. Ini saudara-saudara kita di Putara Rumbia yang paling ujung, Pak. Paling ujung di sana. Saya dapat cerita sebelum periode kita ada ibu-ibu tengah malam, karena saudara-saudara kita dari Putara Rumbia itu kalau mau keluar seperti banyak itu harus lewat kebonan, kebun karet dan sebagainya dari Putara Rumbia itu. Ada peristiwa sebelum periode saya, ada ibu-ibu yang mau melahirkan tengah malam sampai sana mau lewat kebun, ternyata di portal tak bisa, harus balik lagi, sehingga dapat cerita bahwa ibu itu harus meninggal di tengah jalan, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kemarin Bapak Ibu sekalian saya buka akses ya, karena kalau Putara Rumbia menuju Rumbia itu hampir 20 kilo. Anggaran kita tidak cukup, tapi ini harus kita carikan solusi. Akhirnya kita bikin terobosan lewat SB 15 seperti banyak, 4,5 kilo kita reject beton kemarin. Alhamdulillah sudah bermanfaat untuk para dosa dari sana. Begitu juga tempat-tempat yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk menuntaskan ini semua masih perlu waktu, masih perlu biaya. Oleh karena itu mudah-mudahan sesuai dengan doa Pak Haji Suhud tadi dengan keluarga besar kita semua, mudah-mudahan kalau saya masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesehatan, dan masih diberikan kesempatan oleh masyarakat Lampung Tengah ke depan, saya berikrar ke depan kita akan tuntaskan semua bangunan jalan infrastruktur yang di Lampung Tengah ini. Mudah-mudahan ke depan saya masih bisa bermanfaat, bisa berbuat yang terbaik untuk warga masyarakat kita semua yang ada di Lampung Tengah ini. Dan terakhir khusus Kampung Poncoati, Bapak Ibu sekalian, saya mohon doanya, mohon dukungannya. Saya sedang bugar, ada makam leluhur di atas saya, 11 keturunan di atas saya, Bapak Ibu sekalian. Saya dengar dari juru kuncinya sudah banyak bahkan dari Pulau Jawa yang datang. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai makam leluhur
marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat limpahan nikmat yang diberikan kepada kita hingga hari ini. Kita semua dapat hadir dalam rangka peresmian jalan kabupaten antara Kampung Poncowati sampai dengan Kampung Purnama Tunggal dalam keadaan iman dan sehat jasmani serta rohani. Salawat dan salam juga mari selalu senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabiullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa lisan kita mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita sering bersolawat atas Nabi Selain jalan, jembatan penghubung Kecamatan Bangunrejo, Kecamatan Anak Tuha, dan jembatan-jembatan lain penghubung antar kampung juga tak luput dari pembangunan pemerintahan di era Musa Ahmad Ardhito Wijaya. Tidak terlalu banyak basa-basi, tidak terlalu banyak bicara, selagi mampu dilakukan, insya Allah segera saya lakukan ya. Oleh karena itu, sekalian, tadi saya sudah terasa, di batin saya sudah terasa. Begitu masuk ini saya bilang pasti jembatannya belum diresmikan, tapi jalan pasti sudah diminta lagi. Gitu. Jadi, bagus sekalian, tadi sudah banyak saya sampaikan dengan rekan-rekan sejajaran Pamong di Kecamatan Bangunrejo ini. Insya Allah Bapak Ibu sekalian ya, ini berkaitan masalah infrastruktur. Sudah saya sampaikan, saya menjabat tahun 2021, kondisi jalan mantap kita baru 40%. Alhamdulillah 3,5 tahun, 40% jadi meningkat 62%, naik 22% Bapak Ibu sekalian. Tapi memang untuk menuntaskan dalam tengah ini perlu waktu, perlu biaya. Insya Allah Pak Haji Mansur dengan seluruh keluarga besar saya tidak perlu waktu lama. Kalau saya masih panjang umur, masih diberikan kesehatan, dan masih diberikan kesempatan masyarakat Lampung Tengah, pemimpin Lampung Tengah ini, saya janjikan 3 tahun ke depan saya akan rampungkan semua berkat-berkat. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak terlalu banyak aturan-aturan yang muncul, ya, yang harus kita pedomani. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan nanti dilantik Pak Presiden kita yang baru, betul-betul muncul regulasi-regulasi ke depan yang lebih baik, yang lebih berpihak pada masyarakat, sehingga kita di Lampung Tengah ini terutama bisa betul-betul bisa maksimal untuk berbuat untuk kepentingan masyarakat kita semua ya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kurun waktu 3,5 tahun saja bisa naik jadi 22% di zaman kita ini, kalau waktu 3 tahun ke depan, kalau sama progresnya dengan apa yang kita lakukan sebanyak 22%, berarti hampir mencapai 90% lebih yang bisa kita lakukan selama 3 tahun ke depan ya. Kalau untuk menuntaskan semua 100%, kayaknya perlu periode lagi. Tapi bukan 2 periode, harus 3 periode atau 4 periode nih Pak Haji Mansur ya. Oleh karena itu insya Allah Bapak sekalian, mudah-mudahan dengan kebersamaan kita, dengan kekompakan kita, apa yang jadi PR kita di Lampung Tengah ini dengan kebersamaan kita semua, bisa kita tuntaskan dengan baik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Wajibok oleh Bupati Lampung Tengah, Sukanegara, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Lampung Tengah, Sabtu 20 September 2020. Kecamatan Bangurejo, yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil selaku. Bupati Musa Ahmad menyampaikan banyak ruas jalan yang telah ia perbaiki dan sudah berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Kepada masyarakat juga ia memohon maaf jika masih ada ruas jalan yang belum diperbaiki selama masa pemerintahannya. Tak hanya di bidang infrastruktur, Bupati Musa Ahmad juga peduli dengan pamong kampung dan linmas. Terbukti di beberapa waktu Musa Ahmad penyerahan insentif RT dan linmas di sejumlah kampung yang tersebar di Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah. Tunuban dan seluruh Bapak Kepala Kampung sekecamatan Barat Tunuban, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama doa amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kami sedang melaksanakan kegiatan kerja monitoring jalan lintas Kecamatan Barat Tunuban antara Wates. Tapi pun kepada yang terhormat Bapak Bupati Lampung Tengah beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Camat Barat Tunuban beserta Forkompincan, hadir juga anggota Dewan Kabupaten Lampung Tengah Bapak Edi Yonisa, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan, kesempatan sehingga bisa hadir di Balai Kampung Wates ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita sama-sama sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad yang selalu kita nantikan syafaat dan pertolongannya sejak di dunia sampai di akhir nanti. Amin Allahumma amin. Di sini izinkan saya berdiri sejenak untuk mewakili saudara-saudara kita khususnya Kampung Wates dan Sukajadi, umumnya Kecamatan Barat Tunuban. Yang pertama-tama kami ucapkan selamat datang kembali di Kampung Wates ini Bapak Bupati dan Ibu, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Bapak Ibu sekalian, siang hari saya sangat bangga, sangat berbahagia bisa hadir tengah-tengah keluarga besar saya, khususnya kita yang berada di Kecamatan Barat Tunuban, wabil khusus lagi kita yang berada di Kampung Wates dan Kampung Sukajadi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya beserta istri keluar dari rumah tadi sekitar jam 8 pagi. Sama, saya juga meresmikan jalan Poncowati sampai Purnama Tunggal yang kita bangun sepanjang 7 km Bapak sekalian. Ini yang siang ini saya berada di kampung kita ini, walaupun saya dengar dari Pak Kepala Dinas tadi 3,5 kilo, tapi baru rampung 2,5 kilo, nanti segera diselesaikan ya. Selesai dari sini Bapak Ibu sekalian, saya akan ke Sukanegara, Bangurejo. Itu ada bangunan jembatan menghubungkan dua kecamatan antara Bangurejo dan Anak Tuha. Itu kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar yang kita bangun di sana Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir nanti sore saya akan ke Kalidadi, Kalirejo. Itu kita bangun juga jalan rigid beton penghubung antar kecamatan Kalirejo dan Sendang Agung Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita tuntaskan semua ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini perlu saya sampaikan, saya dilantik tanggal 26 Februari 2021. Pada saat itu begitu dilantik langsung berhadapan dengan pandemi COVID pada saat itu, sehingga pusat perhatian kita, semua daya upaya kita curahkan untuk menyelamatkan jiwa raga dan keselamatan nyawa seluruh keluarga besar kita di Lampung Tengah ini. Sehingga anggaran pada saat itu kurang lebih sekitar 350 miliar Pak Kiai yang kita curahkan
untuk penanganan COVID. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Lampung Tengah pada saat itu kita mendapatkan peringkat terbaik seprovinsi Lampung dalam rangka penanganan COVID kita pada saat itu. Lalu yang berikutnya, di tengah situasi itu kita juga harus berpikir bagaimana kita memulihkan ekonomi kita pasca pandemi COVID Bapak Ibu sekalian. Tahun 2022 saya pikir COVID-nya sudah selesai Pak Kiai, ternyata muncul COVID lain. 2021 ada COVID P3K, nah COVID-19, begitu 2022 muncul COVID P3K. Usulan pengangkatan P3K di Lampung Tengah ini sebanyak 3.500 yang diusulkan sebelum saya menjabat. Begitu diangkat, kita pikir langsung pusat yang nanggung gajinya, nggak taunya daerah juga yang harus nanggungnya Pak. 135 miliar pada situ yang harus kita alokasikan. Karena apa? Begitu diangkat SK-nya diturunkan, diterbitkan, ya harus nuntut gajinya yang harus kita bayar Bapak Ibu sekalian. Akhir juga pengalihan kita untuk menangani tersebut. Selesai masalah P3K, saya instruksikan dengan camat pada saat itu seluruh Kabupaten Lampung Tengah agar berkoordinasi dengan kepala kampung, minta, karena saya bilang kalau berdasarkan musrenbang satu kecamatan Bumi Ratu Nuban ini semua ngajukan APBD kita setahun tidak cukup ngurusin Bumi Ratu Nuban saja. Jadi saya minta tempo hari dengan camat koordinasikan mana titik yang harus kita utamakan. Sudah muncul dari bawah, sudah kita godok, sudah kita rencanakan, sudah disahkan oleh DPRD pada saat itu. Begitu mau dilaksanakan, muncul peraturan Menteri Keuangan 212 yang mengharuskan APBD kita 20% fokus ke pendidikan dan 10% ke kesehatan Bapak Ibu sekalian. Akhirnya perencanaan kita semua bubar pada saat itu. Dari 250 miliar tinggal 21 miliar dengan munculnya peraturan Menteri Keuangan tersebut Bapak Ibu sekalian. Dan itu masih berlangsung sampai tahun ini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian dengar di kabupaten yang lain muncul persoalan masalah keuangan, Bapak Ibu sekalian ada siltap pamong tidak terbayar, ada hal-hal yang lain tidak terbayar, ada rekanan pengerjaan proyek yang belum terbayar, memang situasi kondisi demikian. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, walaupun situasinya sedang tidak baik-baik saja, bukan hanya di Lampung Tengah, hampir semuanya Bapak Ibu sekalian, walaupun situasi dan kondisi sedang tidak baik-baik saja, tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, 15 kabupaten kota seluruh provinsi Lampung ini, Lampung Tengah masih bisa tepuk dada menunjukkan prestasi yang bisa kita lakukan selama 3,5 tahun ini. Oleh karena itu hari ini saya sampaikan dari keluarga besar saya yang ada di Kecamatan Bumi Ratu Nuban ini, saya dilantik Bapak Ibu sekalian langsung ada 5 tugas pokok yang harus dilakukan yang sudah dituangkan di dalam RPJMD yang sudah disepakati bersama kawan-kawan DPRD Kabupaten Lampung Tengah. RPJMD itu bahasa sekarang Pak Kiai. Kalau zaman dulu, zaman Orde Baru itu GBHN, garis-garis besar haluan negara yang harus dilakukan. 5 hal ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama di bidang pendidikan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, puluhan tahun yang dirindukan, yang diharapkan di Lampung Tengah ini belum pernah terwujud. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tahun ini Universitas Lampung berada di Lampung Tengah ini Bapak Ibu sekalian. Sudah terima mahasiswa baru kita. Sementara saya tempatkan di Bandiklat Kota Gajah. Kita tempatkan di sana dan saya sudah menghibahkan lahan 5 hektar di Betan Sumbi untuk kita bangun ke depannya supaya Universitas Lampung betul-betul berada di Lampung Tengah ini. Apa tujuannya Bapak Ibu sekalian? Ini dalam rangka mempersiapkan para generasi muda kita, anak-anak kita yang sudah sekolah saja belum tentu nasibnya baik, bagaimana yang tidak sekolah? Lebih daripada itu Bapak Ibu sekalian, ini juga dalam rangka membantu para orang tua. Bisa dibayangkan kalau anak-anak kita kuliah di Bandar Lampung, kuliah di luar provinsi Lampung, paling tidak Bapak Ibu sekalian terbebani dengan uang kos-kosannya, benar Bu ya? Belum lagi makan minumnya. Tapi kalau berada di Lampung Tengah ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti anak-anak kita cukup pulang pergi saja dari rumah kita masing-masing, sehingga orang tuanya masih bisa ngurusin yang lain, bukan hanya sekedar sekolah anaknya ke depan. Lebih daripada itu juga Bapak Ibu sekalian, saya punya mimpi, saya punya harapan di Lampung Tengah ini. Coba perhatikan saat ini, hampir semua universitas itu berada di Bandar Lampung, benar Bu ya? Coba bayangkan 15-20 tahun yang akan datang, mau jadi apa Bandar Lampung kalau semuanya numplak di sana semua?
Sementara 15 kabupaten kota di Lampung ini belum ada yang terlampau serius mempersiapkan itu. Oleh karena itu saya bermimpi, saya berkhayal, saya berharap ke depannya ya 15-20 tahun yang akan datang kita akan geser dunia pendidikan yang di Bandar Lampung, kita akan tempatkan di Lampung Tengah yang kita cintai ini Bapak Ibu sekalian. Pendidikan ini tidak mungkin kita bisa lakukan hanya setahun 2 tahun, tidak cukup 4-5 tahun Bapak Ibu sekalian, puluhan tahun. Kita lihat Unila bisa semegah itu, puluhan tahun prosesnya. Tetapi puluhan tahun ini kalau kita tidak mulai saat ini, terus kapan kita akan memulainya? Oleh karena itu tahun ini adalah pondasi awal kita dalam rangka kita ke depan berharap betul-betul menjadi sebuah untuk mempersiapkan para generasi muda kita, anak-anak kita untuk masalah pendidikan kita yang di Lampung Tengah ini Bapak Ibu sekalian. Lalu fokus yang kedua Bapak Ibu sekalian di bidang kesehatan. Saya bilang Pak, kalau boleh memilih, saya lebih suka seperti zaman dulu. Ada Jamkesmas, ada Jamkesda. Ini malah karuan Pak Kiai. Sekarang ini mohon maaf, yang ikut BPJS ini kan sakit tidak sakit harus bayar, benar ya? Nah saya bilang Pak, dengan kawan-kawan di Pemda, urusan sakit ini tidak nunggu kita punya uang. Kapan mau sakit ya sakit saja. Urusan sakit ini nggak nunggu BPJS-nya aktif atau tidak aktif Bapak Ibu sekalian. Kalau mau sakit ya sakit saja. Saya ini bolak-balik ke bantu warga kita, masyarakat kita urusan masalah sakit. Dibawa ke rumah sakit swasta, masuknya gampang, begitu keluar tidak bisa keluar karena biayanya tidak ada. Sudah waktunya pulang nggak bisa pulang karena kakeknya, mbahnya, bapaknya masih idar sertifikat untuk mengeluarkan itu, pinjam uang sana sini. Ini jadi persoalan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu untuk mensikapi ini semua Bapak Ibu saya mengambil langkah yang kita tuangkan di dalam jejaring sosial kita di Lampung Tengah ini. Siapapun warga masyarakat kita yang tidak mampu, yang kebetulan BPJS-nya tidak aktif, yang kebetulan sakit, koordinasikan dengan kawan-kawan kepala kampung untuk dibawa ke puskesmas tempat. Kalau tidak sanggup dirawat di puskesmas, segera rujuk ke rumah sakit Demang Sukola Raya, sepenuhnya jadi tanggung jawab pemerintah daerah Kota Lampung Tengah untuk kesehatan kita di Lampung Tengah ini Bapak Ibu sekalian. Negara harus hadir pada saat rakyatnya membutuhkan pertolongan. Ini tidak bisa main-main Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu tidak usah ragu, rumah sakit Demang Sukola juga bisa lebih baik dibandingkan yang lainnya. Tidak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Daripada nanti bikin ruwet malah keluarganya yang terbebani, bawa saja ke rumah sakit Demang Sukola Raya. Insya Allah kita akan layani dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu sekalian. Lalu yang prioritas yang ketiga Bapak Ibu sekalian di bidang pelayanan publik. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dengan program Bunga Kampung yang sekarang sudah mekar di dusun. Ya, saya terima kasih banyak dengan kawan-kawan kepala kampung yang sudah menjalankan program tersebut dalam rangka jemput bola, melayani warga masyarakat kita. Sering saya sampaikan bahwa pelayanan ini adalah haknya rakyat kita dan kewajiban kita pemerintah daerah untuk melayani seluruh kepentingan warga masyarakat kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, program Bunga Kampung kita yang sampai sekarang mekar di dusun ini dapat apresiasi sampai tingkat nasional. Kita nomor 3 secara nasional Bapak Ibu sekalian, di bawah Tulung Agung, Banyuwangi dan Lampung Tengah. Ini belum pernah ada sejarahnya. Jangankan lagi Lampung Tengah, Provinsi Lampung saja belum pernah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ini semuanya ya, mudah-mudahan semakin bermanfaat untuk masyarakat kita semua. Lalu prioritas yang keempat Bapak Ibu sekalian di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan. Kita Lampung Tengah ini lumbungnya ketahanan pangan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak perlu cerita banyak. Alhamdulillah setahun yang lalu kita Lampung Tengah ini dari 540 kabupaten kota seluruh Indonesia kita mendapatkan penghargaan dari Wakil Presiden dan kita berada 10 besar di tingkat nasional untuk pertanian kita Bapak Ibu sekalian. Prioritas yang kelima di bidang infrastruktur, masalah jalan-jalan kita ini Bapak Ibu sekalian. Ini harus diakui, selama kurun waktu situasi kondisi yang sulit 3,5 tahun ini Bapak Ibu sekalian, saya ini semua kepingin cepat sebenarnya, kepingin semuanya segera selesai berkaitan masalah infrastruktur. Karena saya tahu, saya ini kan orangnya keliling terus Pak di Lampung Tengah ini, tahu saya kondisi jalan yang baik dan yang tidak baik. Kawan-kawan kepala kampung itu kalau ketemu saya, Pak jalannya, saya bilang nggak usah ngomong kamu dengan saya, petanya Lampung Tengah saya pegang semua, mana jalan yang sudah bagus dan mana yang jalan belum bagus.
Kalau belum dibangun, saya bilang mungkin anggarannya saja yang belum. Tapi Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, saya dilantik tahun 2021, jalan mantap kita Lampung Tengah ini hanya 40%, Pak. Baru 40%. Itu dari tahun 2000 sampai 2020, 20 tahun, Pak. Ya, 20 tahun. Sementara kita 3,5 tahun ini, Pak, dari 40% sekarang mencapai 62%. 22% selama 3 tahun kita tingkatkan jalan mantap kita di Lampung Tengah ini, Bapak Ibu sekalian. Untuk mencapai 80-90% menyelesaikan semua perlu waktu, perlu biaya. Maka saya bilang Pak Kiai Sahroni dengan kawan-kawan di tempat yang saya sering bercanda, saya 3,5 tahun coba-coba cari Aladin, Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa ketemu Aladin, kita pinjam lampunya, kita gosok semalam selesai. Tapi ternyata Aladin itu hanya dalam film rupanya, ya. Artinya apa? Untuk nuntas ke Lampung Tengah ini masih perlu waktu, perlu biaya. Dan tidak mungkin juga urusan sudah 20 tahun di Lampung Tengah ini mau saya selesaikan dalam kurun waktu 3,5 tahun, Pak. Tapi sudah kita mulai semuanya dengan progres-progres yang jelas. Saya bicaranya berdasarkan fakta dan data yang ada yang sudah kita lakukan selama 3,5 tahun. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sugiri tadi, ya, kalau ini memang mau dirampungkan, mau dituntaskan, ya saya minta doanya. Mudah-mudahan saya masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, masih dipercaya masyarakat Lampung Tengah. Insya Allah 3 tahun ke depan kita tuntaskan pembangunan jalan kita yang ada di Lampung Tengah.